Shalom, perkenalkan nama saya Cynthia Valentina Pasaribu. Saya berasal dari SD Negeri 174554 Lumban Hariara. Topik cerita yang akan saya bawakan kali ini adalah perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Kisah ini tertulis dalam kitab Matius 20 ayat 1-16. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita seringkali melihat ketidakadilan di sekitar kita. Banyak orang bekerja keras, namun mereka tidak mendapatkan apa yang menurut mereka pantas. Perumpamaan yang Yesus ceritakan ini mengajarkan kita tentang kemurahan hati Allah dan kasih karunia-Nya yang melampaui logika manusia. Hari itu, Yesus sedang berbicara kepada murid-muridnya dan orang-orang banyak yang mengikutinya. Yesus menggunakan sebuah perumpamaan yang memiliki makna rohani sangat dalam. Kerajaan surga, kata Yesus, adalah seorang tuan rumah yang pergi pagi-pagi benar untuk mencari para pekerja di kebun anggurnya. Bayangkan seorang tuan rumah yang kaya. Ia memiliki kebun anggur yang sangat luas, penuh dengan buah yang hampir matang. Musim itu adalah musim panen. Ia harus mencari banyak pekerja untuk memanen kebun anggurnya. Tuan rumah itu pergi pagi-pagi benar ke pasar untuk mencari para pekerja di kebun anggurnya. Saat sampai di sana, ia melihat beberapa orang yang sedang menunggu pekerjaan. Ia berkata kepada mereka, "Pergilah kamu ke kebun anggurku. Aku akan mengupahmu upah 1 dinar selama kamu bekerja sehari penuh." Kata tuan rumah itu kepada mereka. Mereka setuju. Upah 1 dinar adalah upah yang pantas bagi para pekerja yang bekerja selama sehari penuh. Lalu, sekitar 3 jam kemudian dan jam 9 pagi, tuan rumah itu pergi lagi ke pasar. Ia melihat beberapa orang yang sedang menunggu pekerjaan di sana. Ia berkata, "Pergilah kamu juga ke kebun anggurku. Aku akan mengupahmu dengan upah yang pantas." Tanpa pikir panjang, mereka setuju. Dan akhirnya mereka pergi ke kebun anggur tuan rumah dan mulai bekerja. Sekitar tengah hari dan jam 3 sore, tuan rumah itu kembali lagi ke pasar. Ia melihat beberapa orang yang sedang menganggur di sana. Ia bertanya kepada mereka, "Mengapa kalian berdiri di sini sepanjang hari tanpa melakukan apa-apa?" Mereka menjawab, "Tidak ada yang mengupah kami." Lalu, tuan rumah itu menyuruh mereka untuk pergi ke kebun anggurnya dan mulai bekerja. Mereka setuju. Dan akhirnya mereka pergi ke kebun anggur tuan rumah dan mulai bekerja. Sekitar jam 5 sore, hampir akhir waktunya hari kerja, tuan rumah itu kembali lagi ke pasar. Ia melihat beberapa orang yang sedang menunggu pekerjaan. Ia berkata, "Mengapa kamu berdiri di sini sepanjang hari tanpa melakukan apa-apa?" Mereka menjawab, "Tidak ada yang mempekerjakan kami." Lalu, tuan rumah itu menyuruh mereka pergi ke kebun anggurnya walaupun tinggal sedikit waktu sebelum matahari terbenam. Lalu, ketika malam tiba, tuan rumah itu berkata kepada mandornya, "Panggillah para pekerja itu dan bayarlah mereka upahnya. Mulailah dari mereka yang terakhir datang, lanjutkan ke mereka yang lebih awal datang," kata tuan rumah itu kepada mandornya. Saat pekerja yang terakhir datang menerima upahnya yang bekerja selama 1 jam, mereka terkejut dan sangat bersyukur karena walaupun mereka hanya bekerja selama 1 jam, tapi mereka mendapatkan upah 1 dinar penuh. Bayangkan betapa bahagianya mereka. Namun, ketika pekerja yang lebih awal datang, yang melihat hal itu, mereka mulai berharap, jika pekerja yang terakhir datang menerima upah 1 dinar penuh, maka kita pasti akan mendapatkan lebih. Karena kita sudah bekerja sepanjang hari dan sudah menanggung beban kerja, kata mereka di dalam hati mereka. Namun, ketika mereka menerima upahnya, mereka juga hanya mendapatkan 1 dinar. Pekerja yang lebih awal datang mulai menggerutu. Mereka tidak terima akan hal itu. Mereka mendatangi tuan rumah dan berkata, "Orang-orang yang datang terakhir ini hanya bekerja selama 1 jam, tapi engkau memperlakukan mereka sama seperti engkau memperlakukan kami. Padahal
kamu sepakat bekerja untuk 1 dinar? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku ingin memperlakukan kamu sama seperti aku memperlakukan mereka. Atau apakah kamu iri karena aku murah hati? Kata tuan rumah itu kepada mereka. Yesus menutup perumpamaan ini dengan berkata, demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang pertama, dan orang yang pertama akan menjadi yang terakhir. Kata Yesus kepada orang-orang banyak yang mengikutinya. Perumpamaan ini memberikan kita pelajaran yang sangat dalam. Yang pertama, kasih karunia Allah adalah anugerah. Upah 1 dinar bukan tentang seberapa banyak kita bekerja, tetapi tentang kemurahan hati tuan rumah. Allah memberikan anugerahnya kepada siapa yang Dia kehendaki. Yang kedua, hati yang bersyukur. Kita seringkali membandingkan diri kita dengan orang lain, tetapi kita lupa untuk bersyukur atas apa yang telah diberikan Allah kepada kita. Dan yang ketiga, kerajaan Allah bukan kompetisi. Setiap orang yang datang kepadanya baik di awal maupun di akhir akan menerima kasih yang sama. Perumpamaan ini mengingatkan kita bahwa hidup bukan tentang apa yang kita anggap adil menurut ukuran manusia. Allah memiliki rencana dan rencananya sendiri yang melampaui logika kita. Maka dari itu, marilah kita belajar untuk bersyukur atas setiap berkat yang diberikannya kepada kita dan percaya bahwa kasih-Nya cukup bagi kita semua. Apakah Anda siap menerima kasih karunia-Nya dengan hati yang penuh syukur? Demikianlah cerita tentang perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Terima kasih.